saya rasa kelas ni banyak membantu saya untuk improve my business moving forward. Jadi dalam masa sama, saya rasa kelas ni menarik sebabnya dia bagi contoh-contoh yang very relatable to us. Dalam kelas media social marketing by Tuan Ahmad Fairuz. So awesome, sangat-sangat best. Tiga benda yang boleh ungkapkan pasal kelas ni. It is amazing, fully covered and sangat exciting. And daripada kelas ni, dalam masa seminggu, sebab Mia join kelas ni kan, daripada seminggu yang action yang Mia buat tu, Alhamdulillah Mia dapat RM10,000 sale. Hai, saya Siti Hawa. Kalau anda masih ingat tentang krim timbang kilo yang viral tu. Okay, jadi hari ini saya ingin memberi penekanan yang anda semua wajib untuk datang ke seminar ini. Sebab seminar ini sangat best dan akan memberikan anda input yang bermanfaat untuk membuat sale yang lebih boom. Ya, berikan tepuk tangan yang paling gemuruh untuk video-video keren tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih jempol. Assalamualaikum warahmatullahi. Wah, malam ini ramai juga ya. Oke, saya nggak mau buang waktu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ferial. Terima kasih untuk Mbak Tinur yang cantik udah percayain ke saya jadi moderator malam ini. Ya, ini acara gemuruh favorit saya yang terbaru. Minggu kemarin saya udah ikut kelas dari Tuan Ahmad Fairuz. Luar biasa sekali ya. Banyak ilmu yang saya dapat dan alhamdulillah malam ini kita ketemu lagi. Insya Allah Mbak Tinurnya bisa bikin acaranya rutin ya. Biar gemuruh tambah bergemuruh gitu. Yang belum tahu kita ada di platform apa, kita sekarang ada di Gemuruh platform ya, yang diprakarsai oleh Mbak Tinur kita, Mbak Tinur Sunandar yang dari Bandung, tapi tinggal di Kuala Lumpur. Kasih tepukan untuk beliau dan mesti terima kasih ke Mbak Tinur ya, karena kalau kita nggak ada platform ini, kita nggak bisa dapat ilmu malam ini yang sangat keren ya. Saya bisa pastikan setelah belajar malam ini kalian dapat ilmu yang luar biasa, karena nanti Facebooknya jadi lebih bernilai ya, bisa dipakai cari uang. Ya, cari uang satu dunia, bukan cuman yang ada di Indonesia cuman rupiah aja gitu, atau yang Malaysia ringgit aja, tapi bisa dapat juga dolar ya. Itu pasti asal disimak ya. Coba siapkan buku ya, siapkan pulpen. Nah, kita akan dengar pembicara hebat malam ini. Saya perkenalkan sedikit biografinya beliau ya, biar kenal. Kalau tak kenal maka tak sayang ya kan. Nah, jadi kita harus kenal dulu siapa pembicaranya. Jadi beliau ini adalah seorang pakar digital marketing ya. Karena punya sertifikat loh, bukan asal-asal aja ilmunya, ilmu yang yang diakui gitu ya. Tuan Ahmad Fairuz dari Malaysia, tapi saya kemarin minggu lalu dengar beliau pandai juga bahasa Indonesianya. Oke, keren ya, sekeren orangnya. Beliau memiliki sertifikat Master Trainer Program I-Usahawan. Wih, mantap. Tahu nggak teman-teman, I-Usahawan itu adalah usahawan yang pakai internet. Jadi di dunia maya gitu ya. Ini bukan semua orang punya keahlian seperti ini ya. Kita sekarang akan belajar dari orang hebat, pakarnya. Memiliki sertifikat Google AdWords. Wah, dari Google loh, dapat sertifikat dari Google, keren. Terus ini yang paling saya suka nih ya, punya sertifikat hipnoterapi. Waduh, hati-hati kalian semua dihipnotis nanti. Dihipnotis dengan ilmunya ya. Wah, kayaknya kita bisa kerjasama beneran nih. Saya kebetulan sama-sama belajar juga hipnotis.
Gak apa-apa, itu nanti next kita bikin ya Mbak Tinur, ilmu hipnotis. Karena ini penting loh, kita perlu punya ilmu itu untuk kita mencuri hati calon partner kita gitu ya. Dihipnotis dulu, dilihat matanya. Dan juga ada sertifikat LRN Digital Marketing dari UK. Wah, luar biasa guru kita satu ini. Pengalamannya telah mengajar lebih dari 3.000, bukan 300 ya, 3.000 peserta dari Malaysia dan Indonesia. Ini yang saya suka. Pantesan pintar bahasa Indonesia. Rupa-rupanya udah training banyak orang Indonesia. Dan kepakaran dalam integrated marketing yang membolehkan pelanggan dapat melihat semua channel marketingnya seperti Facebook, Instagram, Google, website, YouTube, dan WhatsApp. Nah, ini luar biasa ya. Kalau kalian malam ini nggak catat ilmunya, rugi. Udah gratis, terus nggak fokus, wah, rugi banget. Selain itu, follow up skill dan database marketing adalah antara kepakaran beliau, dan pelanggan akan membeli berkali-kali. Nah, ini yang penting nih. Serta menjadi raving fans. Jadi, siapa yang udah beli sesuatu dari kita, pasti datang balik. Karena kita akan diajarin ilmunya. Itu tadi, ilmu hipnotis. Ya, antara company yang pernah belajar dengan beliau adalah Cuchco. Ini air ya, Koe, Prudential, IF, Insurance, Americare, lebih dari 10 agensi hartanah dan banyak lagi. Wah, kasih tepukan yang paling meriah untuk guru kita malam ini, luar biasa. Saya nggak mau ambil banyak waktu karena kalau saya ngomong terus nanti saya yang jadi pembicara. Jadi langsung saya serahkan kepada Tuan Ahmad Fairuz. Silakan Tuan Ahmad. Dimulai training malam ini. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Apa kabar? Apa kabar ibu-ibu? Ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, akang-akang, apa kabar semua? Oke. Maaf Pak, Tuan Ahmad, sorry, tertinggal sesuatu. Saya putus sekejap ya. Saya mau pesan sama yang hadir malam ini, tolong fokus di kamera ya, lihat muka yang ganteng Tuan Ahmad ini dan kosongkan gelasnya ya. Bukan, jadi pikirannya semua kosongkan. Siapapun kita, apapun predikat kita sama-sama belajar. Dan saya ucapkan terima kasih, mungkin ada ketua-ketua yayasan ataupun persatuan yang hadir. Yuk kita semua sama-sama belajar. Ya silakan Tuan Ahmad, sorry dipotong lagi. Oke, assalamualaikum semua, apa kabar? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kelihatannya ramai yang muka-muka baru ya, kelihatannya kayak gitu ya dari yang kemarin. Nah, yang kemarin itu kita belajarnya dari dasar Facebook marketing. Oke, dari dasar Facebook marketing. Kalau saya udah share kemarin itu, kita ada 6 komponen utama di Facebook marketing. Nah, kemarin kita udah belajar kayak gimana daripada profil kita itu, kita bisa menjual, bisa mencari prospek, dan kita bisa mendapat prospek yang tertarget. Tertarget banget dengan apa yang kita mau. Itu yang kemarin, minggu kemarin yang kita belajar. Nah, kali ini saya mau ngasih tahu, mau bikin bocoran rahasia, benar nggak ya? Udah lama nih nggak ngomong bahasa Indonesia nih. Ya benar, rahasia. Benar ya, oke. Di mana tempat kita bisa mendapatkan banyak customer, alright? Kita bisa mendapatkan banyak customer di Indonesia, di Malaysia atau dimanapun kita bisa dapat, ya. Nah, saya juga akan share di mana kita bisa mendapatkan uang lewat Facebook. Siapa yang mau tahu? Berapa ramai yang mau tahu nih? Saya mau tahu. Saya mau share nih. Gimana caranya, gimana aturannya, gimana mainnya, kita bisa dapat uang dari Facebook. Bapak-bapak pasti suka nih kayaknya nih. Mas-mas pasti suka nih kayaknya nih. Alright. Oke? So, jadinya kita bisa memulai sekarang ya. Bisa ya? Alright. Yang kemarin, yang minggu kemarin mungkin bisa ditonton di YouTube. Nah, yang hari ini kita juga udah live nih di komunitas. Oke, kita udah komunitas di live juga nih kayaknya. Nah, saya akan share satu persatu. Oke, satu persatu gimana caranya untuk kita bisa mendapatkan uang di Facebook. Oke? So, pastinya untuk mendapatkan uang di Facebook itu dengan jualan. Yang pertama dengan jualan. Oke, pertama dengan jualan dan seterusnya
bagaimana kita bisa mendapatkan uang dengan Facebook membayar kita. Nah, tadi yang Ibu Feria bilang itu banyak banget tuh. Kayaknya sehari juga belum cukup waktunya kayaknya untuk di-share semua. Kalau mau follow up, kalau mau belajar gimana bisa berada di ranking yang pertama di Google, itu butuh waktu juga tuh, minimal sehari ya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa bikin setiap Jumat malam, insya Allah, dengan izin Allah ya, kita bisa bikin Jumat malam. Saya share pada kalian semua. Alright. Besok juga saya punya acara ya untuk entrepreneur Indonesia juga besok. Besok malam saya punya acara sama entrepreneur Indonesia juga. Kalau mau tahu juga bisa ikutan besok. Nah itu nanti bisa tanya sama Ibu Tino juga ya besok malam sama Argia Academy di Blitar. Jadi mereka mengundang saya untuk share soal Facebook juga besok malam. Alright. Nah kita bisa bermula. Alright. Nah, di Facebook itu, kalau kemarin komponen yang pertama itu saya share, yaitu profile. Gimana kita mau biar kita bisa jualan di profile kita atau personal kita. Di Facebook personal ataupun Facebook profile. Gimana kita bisa jualan. Nah, itu udah dibahas minggu yang kemarin. Nah, setelah itu saya juga udah share kayak gimana kita bisa mendapatkan prospek yang tepat, prospek yang tepat di Facebook. Nah, hari ini saya mau ngasih satu lagi fungsi atau features ya di Facebook yang kita bisa memanfaatkan untuk jualan kita laku keras gitu. Alright, ada. Di Facebook itu kita bisa lihat namanya itu marketplace. Pernah dengar nggak di Facebook ada marketplace? Ada yang pernah dengar nggak? Kalau ada bisa komen kali ya. Ada yang pernah tahu nggak? Di Facebook itu udah ada marketplace. Tahu. Nah, tahu. Nah, tapi tahu nggak di marketplace itu ada triknya, ada caranya gimana kita mau ngepost di marketplace. Enggak langsung aja, langsung nunggu. Enggak kayak gitu. Nah, dia punya caranya. Nah, saya mau share caranya kayak gimana. Karena biasanya kalau kita buka marketplace itu, kita hanya melihat atau kita langsung ngepost doang. Nah, kadang sukses, kadang enggak. Kadang dapat customer, ada yang DM, kadang ada yang DM, kadang ada yang enggak. Nah, sekarang saya mau share kayak gimana caranya supaya kita ngepost produk kita di marketplace dan orang lihat dan orang lebih tertarik produk kita dibandingkan dengan yang lain. Mau tahu nggak? Siapa yang mau tahu nih? Mau tahu ya? Bisa di komen nggak? Saya butuh yang ramai komen dong. Mau tahu nggak? Di komen aja di komen aja. Berapa ramai yang mau tahu nih? Saya mau share. Mau share banget nih. Aduh, Mas Denis, ngomong doang. Di komen atuh. Di komen atuh. Baru belajar. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Di komen ya, di komen. Jadi biar bisa fokus gitu loh. Biar bisa fokus. Bahasa Indonesia saya oke nggak semuanya? Nggak? Ngerti nggak? Bisa ngerti ya? Jadi harus butuh waktu gitu, mau biar jadi lebih enak bahasa Indonesianya. Karena udah lama nggak ngomong bahasa Indonesia nih. Alright. Nah, sekarang saya akan screen share ya. Saya akan screen share, jadi kalian bisa lihat di screen share gimana. Saya akan perlihatin yang advance-nya kayak gimana untuk di marketplace itu. Nah, bentar ya. Sebentar. Saya harus buka. Oke. Udah kelihatan nggak whiteboard saya? Saya harus sharing lewat whiteboard dulu. Udah kelihatan nggak whiteboard saya? Kelihatan nggak whiteboard saya? Minta bantu. Kelihatan atau enggak? Kelihatan whiteboard ya? Udah kelihatan. Nah, sekarang ini strateginya kita mau posting di marketplace. Mungkin ada yang pernah posting di marketplace, ada yang belum. Benar nggak ya? Benar nggak? Nah, tapi saya mau ngasih tahu nih, di marketplace itu sebenarnya tempat yang paling keren banget gitu. Kalau kita mau jualan produk, jualan produk dan langsung orang beli, orang langsung DM kita, itu tempat paling bagus. Saya pernah posting di sana rumah yang harganya 500.000,
postingnya pagi, malam itu ada 75 orang yang DM, yang nanya di marketplace. Oke, di marketplace. Itu bagus banget sebenarnya. Oke, nah hari ini saya akan tunjukin kayak gimana caranya. Oke, yang pertama kita mau, yang pertama, yang pertama marketplace. Oke, kalau kita bicara soal marketplace, di mana-mana itu mereka butuh yang paling murah, benar nggak? Di Shopee, di Lazada, kita butuh yang paling murah. Pasti customer-nya mau yang paling murah di mana-mana. Oke? Tapi ada juga customer selain dari yang murah, mereka itu butuhnya ada nilai tambah. Mereka itu butuhnya nilai tambah. Walaupun harganya sedikit mahal, tapi mereka butuh nilai tambah. Mereka butuh sesuatu yang unik, yang luar biasa. Oke, nah ini yang kita harus fokus. Nah di marketplace itu sebelum kita mau posting, kita harus tahu dulu fotonya. Foto apa yang kita harus posting? Yaitu yang pertama. Nah foto ini, foto ini harus foto yang ada desain. Foto yang ada desain. Contoh kalau kalian punya produk, ada 3 produk. 3 produk yang samaan ya. Contoh kalau kalian jual baju, contoh ya, jual baju atau jual kerudung, hijab kayak gitu, harus ada 3. Contoh kayak gini fotonya. 1, 2, 3. Harus foto kayak gini. Karena foto yang pertama itu orang lihat dan orang tertarik. Karena dari konten, kalau kalian belajar soal konten, yang pertama orang akan melihat foto. Tahu nggak konten? Kalian tahu ya konten ya? Konten itu apa yang kita harus posting gitu loh. Alright. Kedua, orang akan melihat judulnya. Kedua. Nah, terus yang ketiga baru orang lihat isinya. Isinya itu kayak copywriting lah kayak gitu ya. Copywriting. Baru orang akan lihat. Nah, jadi kalau foto kita itu nggak bagus, orang nggak akan melirik semuanya. Jadi foto kita itu harus yang paling bagus. Itu yang paling pertama. Itu yang paling pertama. Jadi foto itu harus benar-benar bagus. Nah, kalau punya produk, fotonya harus 3. Atau kalau fotonya hanya 1, contoh kayak gini. Nah, di sini itu harus ada apa yang unik soal produknya. Apa yang unik? Kalau mungkin kalian bisa ngasih 1 produk atau 2 produk apa yang kalian jualan, jadi saya bisa kasih ide gitu. Mohon kalau ada ngasih produk apa yang kalian jualan. Nah, di sini itu harus ada yang unik kayak gitu. Kalian nggak ada yang bisnis ya? Saya lagi nunggu nih produknya apa? Mungkin saya bisa bantu. Kalian jualan produknya apa? Ibu-ibu bisa di komen kali. Produk makanan, ciput apa ya? Fashion. Produk makanan. Nah kayak gini ya contohnya. Nah contoh ini makanan. Nah di sini itu kita harus ada foto yang highlight. Contoh kalau makanan itu yang uniknya, biasa makanan itu nyampainya sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam. Kalau dipesan delivery nyampainya biasa 2 jam. Nah, kita bisa naruh di sini 30 menit, bisa nyampai. Kalau nggak nyampai, bisa dikasih voucher 10K Rp voucher. Nah, contoh kayak gitu. Itu bisa menjadi satu ketertarikan buat consumer, buat customer untuk membeli. Alright? Jadi bisa yang kayak gini, atau bisa yang kayak gini. Alright? Ini yang pertama. Jadi foto itu penting banget ya kalau di marketplace. Foto itu penting banget. Nah, yang kedua, setelah kita udah ada foto, jadi kita harus ada judulnya. Kita harus ada judul. Judulnya yang bikin orang tertarik gitu loh. Yang bikin orang tertarik. Contoh tadi apa ya? Makanannya tadi. Contoh makanannya bisa kasih contoh nggak ya makanannya? Apa makanan yang ada? Bisa kasih contoh bisnis nggak? Saya butuh contoh bisnis yang lain. Kue kering. Ya udah bakso aja lah. Lagi pengen juga.
Ya udah, oke. Contoh biasa di marketplace itu orang naruhnya bakso. Contoh kayak gitu. Benar nggak? Di marketplace orang naruhnya bakso kayak gitu. Nah, jadinya kita harus bikin kayak gini, bakso 30 menit sampai rumah. Ini kalau delivery. Ngerti nggak? Jadi di sini itu kita panggilnya unique. Atau kalau bisa tahu USP. Jadi sesuatu yang bisa membuatkan mereka ngerasa, oh, kalau aku beli bakso di toko yang ini, ya udah nyampainya nggak tahu kapan. Nah, kalau aku beli bakso di sini 30 menit udah nyampai. Oh, ya udahlah. Yang ini aja 30 menit udah nyampai gitu loh. Ngerti nggak? Itu ada nilai tambahnya gitu loh. Ada nilai tambahnya. Jadi kita harus bikin kayak gini. Oke, di marketplace itu. Nah, kalau kalian hanya naruh bakso, oke, bakso apa lagi? Bakso beranak ya? Ada ya bakso beranak ya? Nah, bakso apa kayak gitu ya? Baksonya. Jadi itu kayak semua orang menjual bakso gitu loh. Semua orang jual bakso. Tapi bedanya apa kalian dengan yang lain gitu loh. Nah, ini bedanya di sini nih. Ini yang bedanya. 30 menit bisa nyampai ke rumah. Oke, karena kalau di marketplace itu kita harus jualannya lewat tempat yang kita pilih. Benar nggak? Kita harus pilih tempatnya. Nah, di marketplace itu kita harus bikin yang kayak gini. Nah, 30 menit bisa nyampai, 1 jam bisa nyampai. Nah, kayak gitu. Nah, ini judulnya. Oke, ini judulnya. Ini yang kedua. Terus, isinya. Nah, isinya itu kalian harus ngerti apa itu FAB. Oke, ini bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya FAB itu F untuk features. 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 A itu advantage. B itu benefit. Oke. Mungkin ada yang bisa bantu ya, bisa di-translate mungkin Ibu Ferial atau Ibu Tinor. Benefit mungkin di Indonesia sama kali ya, manfaat mungkin ya. Di Indonesia sama ya, manfaat. Oke, Ya, manfaat. Oke. Advantage itu kelebihan. Kelebihan. Features itu fungsi. Kalau di sini itu di Indonesia itu fungsi. Di sana itu apa? Ciri-ciri khas ya, atau apa? Ciri-ciri kalau nggak salah di sana. Sama. Fungsi. Oke. Nah, fungsi. Manfaat. Oke. Nah, jadi di dalam marketplace itu kalau kita judulnya udah benar, terus di fotonya udah benar, di dalam diisi itu harus ada FAB. Harus ada fungsinya, harus ada kelebihannya, harus ada manfaatnya. Oke? Saya jelasin ya, bedanya apa. Oke? Saya jelasin bedanya apa. Nah, fungsi. Oke. Kalau kita beli HP, fungsinya untuk apa? Untuk telepon, untuk SMS, untuk WA. Benar nggak? Oke, kalau kita beli HP. Nah, kelebihannya HP itu apa? 30 Mbps. Contoh kayak gitu, megapiksel. Pixel. Nah, terus ada zoom. Zoomnya 2 kali. Terus 4 roomnya. Benar nggak? Kayak gini kan? Oke, ini kelebihan HP-nya itu. Right. Nah, kalau manfaat setelah dipakai. Kalau manfaat itu setelah dipakai HP-nya. Nah, setelah dipakai itu bisa jadi fotonya keren. Oke. Nah, setelah itu apa lagi? Videonya seperti video film. Kayak gitu. Ya. Jadi setelah dipakai itu apa hasilnya gitu loh. Itu manfaat. Jadi harus ngerti yang itu. Karena ada orang yang nggak ngerti, nggak paham kelebihan dan manfaat. Manfaat itu setelah kita pakai. Setelah kita udah beli HP-nya, setelah kita pakai, dapatnya apa gitu loh.
Oke, HP-nya itu. Nah, ini manfaatnya. Dan manfaat ini harus ditaruh di dalam marketplace. Oke, dalam marketplace harus naruh. Contoh tadi kita mau jualan apa? Bakso. Oke, mau jualan bakso. Alright. Bakso. Nah, baksonya bakso apa tadi? Bakso urat ya, bakso urat. Nah, terus bakso apa lagi? Nah, kayak gitu. Nah, terus dalam baksonya ada apa? Oke, bakso urat. Tapi biasanya ini kelebihannya nggak ada apa-apa. Mungkin kita bisa bilang kelebihannya itu enak, kayak gitu. Jadi bisa yang simple aja. Tapi manfaatnya itu kita bisa mereka itu apa ya? Mereka itu kita bisa bikin sesuatu info yang kita bisa bilang setelah makan kenyang 4 jam. Contoh kayak gitu. Setelah makan kita ngerasa puas. Oke, setelah makan kita ngerasa oke, enak banget. Ini yang pertama kali, ini yang paling bagus kayak gitu. Nah, setelah makan itu kita dapatnya apa? Benefitnya, manfaatnya itu dapat apa? Dari setelah makan bakso. Oke? So, ini bedanya kayak gitu. Nah, kita harus tahu dahulu FAB ini. Nah, setelah tahu, baru kita bisa posting di marketplace. Baru ada ketertarikan. Nah, sekarang ini saya buka ke Facebook-nya ya. Saya buka ke Facebook-nya. Mari kita lihat. Mari kita lihat berapa ramai orang yang bisa bikin FAB di situ. Yang pakai FAB. Nggak ramai sih sebenarnya yang pakai FAB. Karena mereka juga pada nggak tahu sebenarnya. Nah, saya buka ya. Saya buka. Bentar ya. Chrome. Oke. Nah, ini marketplace. Sama ya, di Indonesia juga sama kan marketplace-nya? Sama nggak di Indonesia? Teman-teman di Indonesia sama kan marketplace-nya? Nah, contoh saya nyari aja yang gampang di Malaysia aja ya. Oke, biar bisa bikin contoh. Di Malaysia itu ada perusahaan namanya MW. Kalau nggak salah, MW itu di Indonesia juga ada. Kalau nggak salah ya. Di Indonesia juga ada. Nah, antara produk yang paling bagus di MW itu adalah Priuk. Priuk itu bahasa Indonesianya apa ya? Bisa bantu Ibu Firia? Priuk. Priuk juga sama. Priuk juga sama. Oke. Right. Terus ada Priuknya namanya Priuk Noksa. Jadi saya search aja Noksa di sini. Saya search aja Noksa. Oke. So sekarang kelihatan. Oke, kelihatan ya Noksa. Nah, kalau kalian lihat ya, fotonya itu bisa dibilang ada yang bagus, ada yang biasa. Oke, kalau dilihat foto. Nah, setelah kita lihat foto, kita mau lihat ini. Mau lihat judulnya di sini. Kelihatan nggak judulnya? Oke, kelihatan nggak judulnya? Harus lihat judulnya. Nah, judulnya ini sama aja nih. Noksa pressure cooker, Noksa pressure cooker, Noksa pressure cooker. Oke, Noksa pressure cooker. Nah, kalau kita sebagai seorang customer, kita mau milih yang mana? Selain dari yang murah. Karena harganya ini sebenarnya sama aja harganya. Harganya sama aja. Nah, jadi kalau kita customer itu, kita mau milih yang mana? Kalau nggak lihat harga. Karena harganya sama pastinya. Warna. Oke, kita mau lihat yang mana? Kalau kita sebagai seorang customer, kita mau lihat yang mana? Oke? Yang paling menarik. Yang paling menarik. Oke, fotonya yang paling menarik. Nah, foto yang paling menarik yang mana? Yang mana fotonya? Warna. Yang Oke? Nah, pastinya kalau kita buka itu, pasti ada foto-foto yang warnanya yang beda dahulu, atau fotonya lebih bagus. Nah, kalau saya melihat yang ini. Saya melihatnya ini. Kenapa? Saya udah lihat yang ini. 77 pressure cooker. Ini resepi ya. Resep istimewa pressure cooker. Oke, saya melihat ini dulu. Oke, saya melihat yang ini dulu. Ini yang pertama. Tapi sayang karena dia nggak naruh di sini. Coba kalau ditaruh di sini, Noksa pressure cooker gratis 77 resep Noksa. Jadi kalian akan pilih yang mana sebenarnya? Kalau saya naruh kayak gitu, kalian akan pilih yang mana? Pasti kalian akan pilih naruh yang ini kan? Akan pilih yang ini dulu. Benar nggak? Benar nggak? Kita akan pilih mana yang akan dapat gratis dahulu. Oke, kita akan pilih mana yang dapat gratis dahulu. Nah, ini caranya, mainnya kayak gitu. Karena pertama kali orang buka, orang akan melihat apa yang dapat gratis dahulu sebenarnya. Orang akan lihat siapa yang dapat gratis dahulu. Foto sama gratis. Nah, sekarang ini nggak ada yang gratis. Jadi kita mau beli nggak? Kayaknya nggak kayaknya. Kita harus mikir lagi, harus nyari lagi. Mana yang bisa dapat gratis kayak gitu loh. Itu yang pertama. Nah, makanya tadi saya bilang,
periuk Noxa ini, Noxa pressure cooker ini, kita naruh aja di sini. Gratis, resep 77, resep Noxa. Nah, jadi orang bisa lebih tertarik karena orang melihat, nah ada gratisnya kayak gitu. Nah, gratisnya itu nggak perlu bayar apa-apa kayak gitu. Oke? Ngerti nggak di sini? Ini kayak gimana cara mau kita biar orang tertarik di marketplace. Oke? Itu yang pertama. Nah, setelah saya buka di sini, oke. Setelah saya buka di sini, kita lihat lagi di dalam. Nah, di dalam ini, oke, dia bilang promosi Noxa Raya. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Terhad kepada 10 pembeli pertama aja. Nah, itu kalau kita bilang itu dipanggil urgency. Oke, kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang urgency. Terhad kepada 10 pembeli. Artinya itu limited kepada 10 pembeli doang. Nah, itu kita panggil sebagai urgency. Nah, urgency itu sebenarnya harusnya berada di bawah. Sebenarnya, urgency itu sebenarnya harus berada di bawah. Di atas ini kita harus naruhnya FAB. So, fungsinya apa? Oke, fungsinya apa? Terus kelebihannya apa? Manfaatnya apa? Dan di bawah itu kita naruh. Nah, buat 10 pembeli aja bisa dapat resep 77. Oke, kayak gimana mau bikin guna periuk Noxa. Kayak gitu. Oke? Alright. Ini adalah gimana cara kita mau bikin di marketplace. Bisa ngerti nggak? Bisa ngerti nggak? Kalian bisa ngerti nggak sih? Paham nggak semuanya? Paham nggak? Oke, paham nggak? Ini kayak nggak paham aja nih. Itu penasaran. yang lain nggak tahu nih paham atau enggak nih. Paham, Coach. Paham. Paham, Coach. Oke, so ini permainannya di marketplace yang ini. Ini yang pertama, oke? Ini yang pertama permainannya. Nah, terus di marketplace itu kalau kita mau jualan, kita harus ngasih tahu kepada orang yang kita target. Oke? Kalau kita mau jualan, kita harus ngasih tahu pada orang yang kita target. Oke? Contoh kayak gini ya. Ini contohnya. Oke. Kalau di Indonesia ini nggak ada nih, Anda penyewa awam. Ini nggak ada. Kalau di Indonesia itu penyewa awam itu pegawai pemerintah. Oke, di Indonesia itu penyewa awam adalah pegawai pemerintah. Nah, kalau kita mau jualan ke pegawai pemerintah, kita langsung aja. Kalian pegawai pemerintah, ini ada rumah di bawah 500 juta untuk kalian. Nah, kita langsung bilang aja. Nah, kita targetnya orang-orang kayak gitu. Langsung target aja. Nah, contoh kalau kalian targetnya ke ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga mau nggak ini bla 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 bla. Kita langsung target aja karena kita udah tahu targetnya kayak gimana. Nah, ini permainan kata-katanya, permainan ayatnya di marketplace. Nah, kalau kita nggak langsung kayak gitu, jadi semua orang itu merasa dia bisa beli, tapi kita targetnya sebenarnya pada orang yang kita mau, kayak gitu. Ngerti ya? Ngerti nggak? Iya, Coach. Ngerti nggak yang lain? Mbak Ibu. Oke. Iya, mengerti. Paham. Ibu Ria. Lagi nyimak, Coach. Serius. Oke, kayak gitu. Karena yang ini yang paling penting, yang ramai orang nggak tahu kata-kata ini. Jadi kalau kita jualan itu, kita harus langsung ke target kita. Kalau target kita itu ibu rumah tangga, langsung aja ngomong, ibu rumah tangga mau nggak bla 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 bla. Kalau Bapak Presiden mau nggak bla 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 bla. Oke, pegawai pemerintah mau nggak bla bla bla. Langsung aja kayak gitu. Jadi kalau dia buka marketplace, jadi dia tahu, oh ya ini buat aku. Ya udah, dia mau atau enggak langsung kayak gitu. Oke? Ini copywritingnya. Oke? So itu yang kedua. Oke, kedua di marketplace. Nah, di marketplace itu yang ketiga, kita harus bermain dengan kebijakan daripada Facebook. Nah, Facebook bilang kita nggak bisa naruh kata-kata yang sama setiap masa. Benar nggak? Kalau lihat rule and regulation-nya nggak bisa. Contoh kayak gini ya, saya naruh tapi nggak diizinin nih. Nah, rumah kurang 300.000 seluruh Malaysia. Nggak diizinin, karena sebelumnya saya udah bikin kayak gini. Rumah bawah 300.000. Nggak diizinin nih, karena kata-katanya hampir sama. Oke?
Kata-kata yang hampir sama. Nah, jadi kita harus pintar bermain dengan kata-kata ini. Makanya itu tadi saya bisa bilang pada kalian harus ada punya attention. Attention itu yang kita bilang itu ibu rumah tangga kayak gitu. Itu attention. Oke, perhatian kayak gitu. Kita harus bilang kayak gitu. Harus ditukar kata-katanya setiap masa. Di marketplace, Facebook sensitif banget dengan kata-kata yang berulang kayak gitu. Alright, harus ngerti yang ini. Harus ngerti banget. Nah, permainannya kayak gini. Yang pertama kita posting. Posting yang pertama. Posting yang pertama, postingnya itu yang biasa. Oke, kata-kata yang biasa. Itu yang pertama. Posting yang kedua, baru kita posting yang punya yang gratis. Punya yang gratis. Oke, yang gratisnya apa? Posting yang kedua. Nah, posting yang ketiga, baru kita pergi ke posting yang ada attention, ada perhatian. Oke, kepada ibu rumah tangga, bla 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 bla. Kayak gitu. Ini strateginya ya, saya ngasih strateginya. Oke, saya ngasih strateginya. Jadi biar Facebook itu nggak tahu yang kita sebenarnya punya 3 posting di situ. Nah, udah punya 3 posting, pasti salah satunya orang akan beli. Ngerti nggak? Pasti satunya ada orang beli, ada orang yang DM, pastinya kayak gitu. Nah, ini permainannya. Oke? Di marketplace. Bisa nggak? Dapat nggak? Jadi satu gambar satu orang bisa Fotonya harus ditukar-tukar. Fotonya nggak bisa sama. Jadi fotonya harus ditukar. Satu posting fotonya beda dan kata-katanya beda. Oke? Itu walaupun permainannya di produk yang sama marketplace. ya coach ya. Hah? Walaupun produk yang sama ya coach. Produk yang sama tapi desainnya beda, fotonya beda. Maksudnya fotonya mungkin sama nggak apa-apa, tapi desainnya beda. Oke. Oke? Desain beda. Kalau dari orang yang berbeda tapi gambar sama bisa nggak? Bisa kayak gitu. Kalau kayak gitu bisa. Jadi kalau mau lebih enak lagi permainannya, kalau mau lebih enak lagi, ya udah bikin aja 2 Facebook, 3 Facebook. Itu lebih enak lagi gitu loh. Oke, bikin aja 2 Facebook, 3 Facebook. Jadi kita bisa naruh semuanya sebenarnya produk kita. Jadi orang search aja, kalau kita punya 3 Facebook, kita naruh 3, ya udah 9 itu sebenarnya produk kita. Semuanya pergi ke kita sebenarnya. Kayak gitu. Oke? Oke. Wow, padu Tuhan. Oh, oke. Oke, ngerti nggak? Itu permainannya, itu strateginya kayak gimana di marketplace. Ini rahasia loh. Jangan ngasih tahu pada yang lain ya. Oke. Live nih coach. Live ya? Oh, nggak apa-apa, nggak ramai yang nonton mungkin. Oke, alright, ini strateginya. Jadi bisa pakai kayak gitu. Mungkin bisa pakai 3 account, juga bisa pakai, atau setiap orang 3. Naruh aja. Nah, di marketplace itu bertahan hanya 7 hari postingnya. Oke, posting di marketplace itu cuma bertahan 7 hari. Ini harus tahu ya, 7 hari. Biasanya kalau udah bertahan 7 hari, Facebook akan nanya pada kita, ya udah mau diterusin atau enggak, kayak gitu. Ya udah kita jawab aja, mau diterusin bisa, nggak mau juga bisa, nggak ada masalah. Oke, itu di marketplace. Itu di marketplace. Oke, udah ngerti di marketplace? Nah, tadi kita udah pergi ke periuk Noksa. Nah, saya kembali lagi ke periuk Noksa ya. Saya kembali lagi ke periuk Noksa. Oke, jadi saya mau biar kalian betul-betul ngerti kayak gimana caranya. Nah, contoh saya ambil yang ini. Saya ngambil yang ini. Oke, nah. Terus, ini udah tahu ya. Tadi saya udah share. Yang ini harus ada FAB-nya. Oke, features, advantage, dan benefit. Harus naruh di sini. Oke, nah. Kalau kita ke bawah, oke, ini buat orang yang mau beli. Benar nggak? Kalau buat orang mau beli itu, dia langsung nge-send aja. Nah, kalau orang yang nge-send ini, orang yang nge-send menggunakan template yang ada dari Facebook, orang ini hanya mau tahu doang, nggak serius. Oke, saya ngasih tahu ya. Oke, kalau orang ini kan template nih yang dikasih oleh Facebook. Udah dari awal Facebook udah ngasih kata-kata yang ini. Nah, jadi customer itu hanya langsung klik aja send. Nah, kalau yang ini adalah orang yang nggak serius. Ngerti nggak? Nah, kalau orang serius itu dia akan nanya, kalau mau COD gimana? Contoh kayak gini. Ini orang serius. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Karena kalau orang serius itu pasti punya pertanyaan. Oke? Kalau orang serius itu pasti punya pertanyaan.
Tapi kalau orang nggak serius, hanya butuh mau tahu doang, dia akan langsung nge-send aja. Nge-send aja. Nah, kita juga jawabnya nggak serius. Artinya nggak serius itu kita jawabnya itu ya udah kita ngelayannya itu layanin customer itu kayak yang biasa aja. Oke? Kayak yang biasa aja. Tapi nah, kalau dia nanya kayak gini, nah kita udah tahu orang ini punya effort. Orang ini punya effort dan dia mau tahu lebih banyak lagi soal produk ini. Nah, ini yang kita yang benar-benar nih prospeknya. Oke? Itu di marketplace. Ngerti nggak? Saya lihat semua kayak Paham. ngerti atau enggak nih? Kalau ngerti kasih angguk. Bisa diangguk nggak? Oke, bisa diangguk nggak? Ngerti. Alhamdulillah. Oke, kayak gitu. Oke, ngerti ya? So, ini di marketplace. Oke, nah. Jadi kita udah tahu gimana prospeknya. Kalau dia langsung send, kita udah tahu kayak gimana prospeknya. Kalau dia tulis lagi, kita udah tahu prospeknya kayak gimana. Oke, nah, udah selesai di sini. Nah, sekarang, gimana kita mau jualan? Kayak gimana kita mau jualan? Tadi kita udah prepare nih, kita udah prepare fotonya. Kita udah prepare FAB-nya. Oke, kita udah prepare FAB-nya. Nah, terus kita juga udah prepare tadi FAB-nya udah, terus kita udah prepare judulnya kayak gimana, apa yang mau dikasih gratis juga kayak gitu. Nah, sekarang kita mau jualan. Oke? Kita mau jualan. Kalau mau jualan itu langsung diklik aja di sell something. Atau di Indonesia mungkin ada kata-katanya lain mungkin ya. Oke? Nah, di sini nih, di what are you selling ini, oh siapa ya yang ini, yang lagi bikin nih, nggak tahu nih. Oke? Bisa dipadam nggak ya? Oke? So, jadi di sini tempat yang paling penting. Ini adalah yang paling penting. Nah, kalau kalian salah, oke, kalian salah atau naruh yang nggak ada ketertarikan dari customer, jadi produk kalian itu nggak ada yang mau nanya kayak gitu. Nah, ini yang paling penting. Nah, contoh tadi periuk, oke, Noksa, oke. Nah, saya nulis di sini gratis 21 resep periuk Noksa, oke, right. Bernilai, di sana bernilai apa ya? Senilai ya? Nilai. Harga. Oke, ya, words. Kalau bahasa Inggris itu word, oke? Harga. Harga. Kalau beli, tapi ini mau dikasih gratis. Oke? Saya tulis dalam bahasa Inggris saja ya, words. Oke, 200 Rp. Contoh kayak gitu. Oke? Contoh kayak gitu. Nah, saya nulis kayak gini. Jadi kalau orang lihat, orang akan ngerasa ketertarikan karena ya udah, oh aku beli periuk Noksa di sini, aku terus dapat gratis resep. Tapi yang lain nggak dapat gitu loh. Yang lain nggak dapat. Jadi orang pasti pilih yang ini pastinya. Orang pasti lebih pilih yang ini. Oke? Nah, terus harganya berapa? Naruh aja harga. Contoh Rp450. Kalau di sana mungkin Rp. Oke, Rp. Nah, tempat di mana? Kalian bisa milih. Pasti di Indonesia punya tempatnya. Ya udah, milih aja di mana tempat yang mau. Di kategorinya pilih aja kategori mana yang mau. Oke? Kategori mana yang mau, dipilih aja. Alright. Bentar, ada yang ini ya, ada yang sebentar. Bisa nggak? Oke, udah. Oke. Bentar. Nah, terus di sini dia nanya, oke, stoknya ada atau enggak? Oke, stoknya ada satu stok doang atau ada stok yang banyak? Oke, ditanya di sini. Terus fotonya kita naruh aja, foto apa? Tadi foto kita udah belajar kan, foto kayak gimana yang harus naruh. Nah, contoh saya naruh aja foto yang ada. Oke, kayak gini. Nah, terus kita ke next, ke seterusnya. Alright, next. Nah, di marketplace itu yang paling keren banget itu, alright, yang paling keren banget di marketplace itu, kalau kita posting aja di marketplace, Facebook itu ngasih kita posting ke 10 grup yang lain, otomatis. Oke? Jadi kita bisa milih nih, grup mana lagi kita mau ngasih, kita mau naruh. Secara, dia ngasih gratis nih, grup mana lagi, naruh aja sampai 10. Nah, langsung kita publish atau kita ngepost, langsung dia akan keluar ke marketplace dan juga ke 10 grup yang lain. Itu yang paling keren. Oke? Itu yang paling keren, itu otomatis. Wow.
Oke, so ini marketplace. Nah, saya mau share nih lagi nih. Nah, tadi kan kita udah ada customer nih. Contohnya udah ada customer, udah dapat customernya udah mau nanya. Oke. Nah, di marketplace itu kalau dia nanya, dia langsung masuk ke inbox kita. Oke? Di Facebook itu dia punya dua. Satu inbox, satu lagi yang other. Oke, satunya inbox, satu lagi yang other. Oke, yang ini ya. Mungkin ada yang nggak ngerti ya. Oke, di sini. Oke, di Facebook itu, alright, di Facebook itu masuknya biasanya kan di sini nih. Ini di sini. Ini inbox kita ya. Kalau di Facebook, ini inbox kita. Yang ini orang yang kita nggak kenal. Ini orang yang kita nggak kenal nih, yang nggak ada temenan sama kita. Nah, akan masuk di sini. Oke, akan masuk di sini. Nah, kalau dia nggak temenan yang kita, pastinya pastinya semua SMS-nya ataupun messenger-nya atau message yang dia tekan tadi, diklik tadi, pasti masuk ke sini kan. Tapi di marketplace itu spesial. Spesialnya itu dia langsung ke sini, langsung ke inbox kita. Nah, kayak gini ya. Ini saya nanya nih MacBook Pro, saya nanya gaming chair, saya tanya pada sofa. Ini saya tanya nih. Semua langsung masuk ke ini, langsung masuk ke inbox kita. Itu yang paling bagus. Oke? Jadi dia lebih gampang banget. Dibanding kalau kalian masuk ke Shopee, dia harus PM, harus DM ke Shopee, harus nanya dulu. Oke? Tapi di Facebook langsung aja. Oke? So ini adalah marketplace. Bisa nggak? Ngerti nggak nih marketplace? Nah, keren banget loh sebenarnya marketplace-nya. Keren. Oke? Ini marketplace. Ini lubuk yang pertama, tempat yang pertama yang paling keren yang kalau menurut saya, kalau kalian punya produk yang bagus, oke, naruh aja di marketplace. Biasanya insya Allah pasti ada customer. Tapi harus pastiin dulu judulnya kayak gimana, fotonya kayak gimana, terus gimana kita mau komunikasi. Nah, yang terakhir untuk marketplace, setiap apa yang customer tanya, oke, contoh customer tanya ya, contoh customer itu tanya, produk ini masih ada, oke, produk ini masih ada. Apa yang kita harus bikin? Yang pertama, kita harus bilang, ya udah, produk ini masih ada, bisa dapatin nomor teleponnya enggak untuk kita bisa komunikasi. Itu jawaban yang pertama. Oke? Saya ngasih skripnya ya. Ini saya ngasih skripnya. Oke? Yang pertama, kalau orang nanya ke marketplace aja, ke marketplace, langsung dia klik di mau DM, langsung dapat ke inbox kita. Yang pertama kita harus nanya. Kalau dinanya, oke, produknya masih ada atau enggak? Ya udah kita bilang produknya masih ada, bisa dapatin nomor teleponnya enggak? Langsung minta nomor teleponnya, nomor HP-nya, langsung minta. Oke? Kenapa? Karena kita butuh nomor teleponnya kalau dia udah nggak jawab lagi di marketplace. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Oke? Kalau dia udah nanya, terus kita langsung ngasih harga, ngasih detail, ya udah habis kalau dia nggak beli. Benar nggak? Nah, jadi kita harus dapatin nomor teleponnya dahulu. Dapat nomor teleponnya dahulu, nah dia udah jawab nomor teleponnya, baru kita ngasih harga, baru kita ngasih detailnya. Nah, dari situ, kalau dia nggak jadi beli, kita udah punya nomor HP, benar nggak? Kita udah punya nomor HP. Ya udah, kalau kita mau follow up atau mau apa, bisa kayak gitu. Itu strateginya. Oke? Ngerti ya? Mas Aris ada atau enggak sih? Tuh. Ada nggak Mas Aris? Kayak foto Mas Arisnya. Oke? Ngerti nggak? Ini di marketplace-nya. Ini marketplace, itu strateginya. Oke, ya udah selesai marketplace. Jadi semuanya udah pada ngerti kali ya. Udah pada paham semua marketplace-nya. Ini soal technical banget nih. Paham nggak? Semua paham nggak? Saya lagi nanya nih, paham nggak? Bisa di komen nggak? Paham atau enggak? Oh, siap, Coach. Great strategy. Oke? Oke, Coach. Right, paham. Alhamdulillah. Ini tempat yang pertama, yang paling banyak customer. Ini tempat yang pertama. Oke? Mau tahu lagi nggak? Saya mau nanya nih, mau tahu lagi nggak? Kayak nggak ramai yang mau tahu nih. Mau tahu lagi nggak? Oke? Ya udah, dibuka dulu videonya, mau lihat dulu orang-orangnya nih. Oke, di mana orang-orangnya? Oke? Dari FB pindah ke sini ya.
Oke, ya udah. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, tempat yang paling gampang untuk kita jualan atau untuk kita dapatin customer, langsung kita bisa dapat uang. Oke, di Facebook itu. Nah, tempat yang kedua itu sebenarnya di Facebook Live. Di Facebook Live. Oke? Di Facebook Live. Itu tempat yang paling keren yang Mark Zuckerberg sendiri bilang kamu pakai Facebook Live, kamu bisa achieve target kamu. Mark Zuckerberg bilang kayak gitu. Waktu pertama kali Facebook keluarkan Facebook Live, jadi Mark Zuckerberg bilang, oke, video akan jadi trending. Oke, video marketing akan jadi trending. Nah, makanya Facebook Live itu semakin bagus, semakin upgrade dan upgrade sekarang. Orang pada pakai. Oke, orang pada pakai. Nah, Facebook Live. Nah, sekarang ini saya mau nanya pada kalian, siapa yang udah pernah pakai Facebook Live? Pernah nggak? Oke, pernah nggak? Coba komen. Saya mau tahu, pernah nggak pakai Facebook Live? Pernah. Pernah nggak pakai Facebook Live? Nah, oke. Nah, di Facebook Live itu, oke, kalau kita pakai di Facebook Live itu, pastinya ada beberapa target. Nah, saya ngasih target yang pertama. Oke? Target yang pertama, kita mau jualan. Oke, di Facebook Live itu target yang pertama kita mau jualan. Artinya kita langsung jadi kayak toko di TV. Pernah lihat nggak kalau di Indonesia itu kayak MNC Shop kalau nggak salah. Pernah lihat nggak MNC Shop? Oke, kalau di Indonesia itu kalau nggak salah langsung jualan. Sebenarnya kalian bisa bikin kayak gitu sebenarnya sama di Facebook Live. Oke, itu yang pertama. Nah, kedua di Facebook Live itu kita mau apa? Kita mau database. Tahu nggak database? Database itu nomor telepon customer, email customer, dan nama customer. Oke? Di Facebook itu, Facebook Live. Yang kedua. Oke? Yang ketiga. Oke? Yang ketiga, kita mau branding. Kita mau ada brand, ada merek kita, orang tahu soal merek kita. Oke? Orang tahu soal merek kita. Ini yang ketiga. Nah, jadi pilihannya kita yang mana? Kita mau langsung jualan, mau brand, mau bikin branding, atau mau dapatin database. Nah, itu yang kita harus pilih. Oke? Kita harus pilih dulu di Facebook Live. Kita mau yang mana? Dia nggak bisa langsung semua bikin sekalian. Nggak bisa. Karena strateginya beda lagi. Oke? Strateginya beda lagi. Oke? So, jadinya di Facebook Live itu ada beberapa strategi yang saya bisa ngasih hari ini yang kalian bisa pakai. Oke? Sebelum kalian live dahulu. Oke? Tapi saya ngasihnya yang basic dulu ya. Saya ngasihnya basic dulu ya. Yang advance-nya nanti. Karena yang advance-nya itu harus 2 hari, 3 hari. Jadi bisa keren banget kayak gitu, bisa prepare banget. Nah, oke? Bisa prepare banget. Tapi kita ngasihnya basic dulu. Nah, oke, yang pertama sebelum kita bisa bikin live, yang pertama kita harus prepare kontennya dahulu. Harus prepare konten dahulu. Oke. Tahu nggak konten itu apa? Mau saya share nggak konten itu apa? Tahu nggak kontennya apa? Mas Adli tahu nggak kontennya apa? Ini kayak sama ya kayak. Oh, kayaknya Mas Adli lebih panjang lagi ya. Oh, oke. Harus bersaing nih kayaknya. Oke. Konten itu ya udah saya buka ya, saya ngasih tahu konten itu apa. Ntar biar kalian lebih ngerti aja soal konten. Karena harus benar-benar tahu kontennya apa supaya kalau kita bisa bikin live itu orang jadi pada pengen nonton lagi, dan pengen nonton lagi. Oke, karena kalau kita udah tahu kontennya. Oke, kelihatan nggak whiteboard saya? Kelihatan nggak whiteboard saya? Kelihatan nggak? Bisa kasih tahu? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, kelihatan. Kelihatan ya whiteboardnya. Oke. Konten. Oke. Konten itu apa? Nah, dari kecil kita membaca koran, benar nggak? Dari kecil kita membaca koran. Dari kecil kita menonton SCTV, oke, ada sinetron segala kayak gitu. Terus kita menonton berita, oke? So, berita, SCTV itu semua konten. Oke? Koran itu, di dalam koran itu konten.
Oke? Artinya konten ini apa yang orang suka untuk dibaca, ditonton. Oke? Nah, kalau konten itu nggak bagus, orang mau nonton nggak? Orang mau nonton nggak CTV? Nggak nonton kalau kontennya nggak bagus. Oke? Kalau kontennya di dalam koran itu bagus, orang nonton nggak? Orang baca nggak? Orang nggak baca. Oke? Jadi konten itu haruslah konten yang orang suka. Jadi contoh kalau kayak gini, kita jualan bakso nih, oke? Jualan bakso nih. Nah, jualan bakso. Nah, kita mau share, oke, ini baksonya bakso gini. Baksonya ada kayak gini. Nah, jadi kalau kita mau share itu, kita harus share yang apa yang orang mau tahu apa yang bagus tentang bakso kita. Oke? Orang mau tahu yang kayak gitu. Orang nggak mau tahu, oke, di dalamnya ada apa segala kayak gitu. Orang mau tahu apa yang bagusnya bakso kita. Yang orang mau tahu, bukan kita yang tahu. Oke? Artinya yang orang suka, bukan kita yang suka. Oke? Itu konten. Jadi kita harus ngasih konten-konten yang orang suka, bukan hanya sekadar kita yang suka. Harus ngasih kayak gitu. Nah, makanya kalau kalian lihat di TV-TV di Indonesia, oke, di TV di Indonesia, siapa yang ngasih konten paling keren, TV itu yang jadi nomor 1. Benar nggak? Benar nggak? Oke? Ya, kayak gitu. Itu konten. Konten mana yang bisa bikin penontonnya jadi suka, pemirsanya jadi suka. Itu konten yang mana? Nah, itu yang kita harus bikin, konten itu. Oke? Kita harus bikin konten itu. Jadi kalian harus ngerti, konten itu dari penulisan bisa konten, typing juga bisa konten, audio juga bisa dijadikan konten, kayak DJ radio ya, konten. Oke? Terus TV, video itu konten. Oke? So, jadi kita harus tahu konten itu apa. Nah, konten ini harus ngasih yang apa yang memberikan manfaat buat orang lain. Harus ngasih info ataupun konten-konten yang memberikan manfaat buat orang lain. Nah, itu yang kita harus bikin. Oke? Alright? Udah ngerti soal konten ya? Ngerti ya soal konten? Konten adalah isi, bias, menonton, atau teks. Isi itu konten. Iya, terlihat. Nah, menonton itu konten. Yes. Baru ngerti ya? Oke, baru ngerti ya? Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Kita juga belajar kan? Oke, itu konten. Nah, sekarang ini gimana kita orang-orang yang biasa ini mau ngasih konten ke orang lain? Oke, jadi kita harus lihat dulu. Kita harus lihat dulu diri kita kayak gimana. Apa bisnis kita? Bisnis kita apa? Oke, apa bisnis kita? Kita harus lihat dahulu. Oke, contoh kalau bisnisnya bisnis fashion, jualan hijab. Oke, jualan hijab. Nah, kita bisa ngasih contoh 3 cara gimana mau pakai hijab dengan fashion 2020. Itu kan orang butuh tuh. Orang butuh kayak gitu. Nah, itu konten. Oke, itu konten. Nah, kita bisa bikin kayak gitu. Nah, contoh kalau asuransi. Kalau kita jual asuransi. Nah, 6 alasan kenapa tahun 2020 kalian butuh asuransi. Karena COVID-19, karena bisa dibantu bla 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 kayak gitu. Oke? Harus ada konten-konten yang memberikan manfaat buat orang lain. Konten itu penting banget sebelum kalian bikin live. Oke? Ngerti ya? Ini soal konten. Nah, kalau mau bikin live itu, oke, yang pertama adalah konten. Kalau konten kalian keren, orang akan suka, orang akan nonton. Oke? Nah, yang kedua, judul. Ini preparation sebelum bikin live ya. Oke, yang kedua adalah judul. Nah, judul kalian itu harus judul yang bagus. Biasanya judul itu dari konten biasanya. Oke? Dari konten biasanya. 3 cara, 3 alasan. Oke? 6 sebab kenapa kayak gitu. Oke, biasanya kontennya kayak gitu. Dari judul. Oke, judul itu dari konten biasanya. Nah, yang ketiga, harus ada engagement. Oke? Harus ada engagement. Engagement ini kalau bisa kata apa? Kata pasar ya. Di sana ada nggak kata pasar? Ada nggak di sana kata pasar itu?
Kata pasar itu kayak gimana ya? Kata yang gampang lah, kayak gampang kita paham itu kayak komunikasi gitu. Oke, harus ada komunikasi. Jadinya contoh saya bikin, Ya. Hah? Bahasa gaul. Bahasa gaul. Ya udah lupa, udah lama nggak tinggal di Indonesia. Oke, bahasa gaul. Oke. Nah, jadinya contoh kalau saya bikin live, ya udah saya bikin live terus Mbak Eva masuk. Ya udah, assalamualaikum Mbak Eva, lama nggak ketemu, di mana? Nah, Mbak Eva langsung jawab, jawabnya di komen, bla 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 bla. Terus kita jawab lagi. Nah, biar ada komunikasinya, karena komunikasi itu Facebook suka banget kalau punya komunikasi, oke? Facebook suka banget. Lebih banyak komunikasinya, ntar nanti teman-teman yang lain bisa lihat. Teman-teman yang lain akan lihat, terus nanti orang akan ikutan dengan live kita. Oke, orang akan ikutan dengan live kita. Nah, terus yang ketiga, harus ada pengumuman. Ada nggak di sana pengumuman? Pengumuman apa ya di bahasa Indonesia itu? Announcement. Announcement bahasa Indonesia apa ya? Pengumuman. Sama ya, pengumuman ya. Sama ya. Oke. Announcement tuh, Coach. Announcement. Oke, pengumuman ya. Harus ada. Minimal 5 jam sebelum. Minimal 5 jam sebelum. Pengumumannya itu bisa dalam live lagi. Oke. Contohnya kita live aja 2-3 menit. Hai guys, oke, saya mau bikin live nih jam 7 malam. Oke, judulnya 3 cara gimana kita bisa jadi kaya dalam masa 30 detik. Kayak gitu. Wow. Oke. Siapa yang mau ikutan? Ayo. Oke, kita ketemu jam 8, jam 7 malam nanti. Oke, bye guys. Kayak gitu. Itu bisa. Oke, pengumumannya lewat live juga bisa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua bisa lewat poster. Nah, kita bikin poster terus ngasih tahu. Oke? Kita bikin poster terus ngasih tahu. Nah, ini yang keempat. Nah, yang kelima, sebelum kita bikin live itu, kita harus prepare dulu kado apa yang kita mau ngasih. Biar orang komen, share. Oke? Kado apa yang kita mau ngasih biar orang komen dan juga share. Oke? Nah, kita harus prepare dulu. Nah, contoh, orang udah masuk. Nah, siapa yang bisa komen, 10 komen, terus saya akan ngasih kado sekian. Jadi kita mau biar dia narik lagi orang lain. Narik lagi. Jadi harus prepare dulu. Oke, harus prepare dulu. Dan kado itu harus dikasih tahu dari awal. Oke? Dari awal, oke, ada kado nih, bla 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 kayak gitu. Oke? So ini preparation sebelum live. Ini yang basic ya. Kalau yang advance-nya lagi ada step-nya lagi. Alright? Oke, so sebelum bikin live. Oke, udah ngerti ya? Ini sebelum bikin live. Nah, tadi saya udah bilang kalau live itu objektifnya, targetnya itu ada selling untuk dapat database atau untuk branding. Nah, kalau kita bikin konten, biasanya adalah untuk buat branding kita. Biar orang ngerasa yakin yang kita ini expert. Kita ini benar-benar punya, benar-benar tahu segalanya soal produk kita. Jadi kita share produk kita kayak gini. Jadi orang itu bisa benar-benar trust gitu. Jadi ada punya kepercayaan di situ. Kalau kita share lewat live. Itu penting banget ya. Itu bisa meningkatkan personal branding. Nah, di Facebook, di Instagram itu, personal branding itu penting banget. Oke? So, kalau kalian bisa bikin konten, itu adalah buat branding. Nah, seterusnya tadi saya bilang, untuk database. Oke? Untuk database. Nah, kalian bikin live. Nah, terus kalian prepare satu nomor, minta mereka WA kita. Terus kalau siapa yang mau dapatin hadiah, mau dapatin kado, ya udah WA sekarang. WA yang ke-40
ya udah saya akan ngasih kado. Kayak gitu. Ngerti nggak strateginya? Ngerti nggak? Ya udah, terus kita buka live-nya, kita udah ngobrol, udah sharing, bla 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 bla. Kita bilang, ya udah, siapa yang WA yang ke-40, saya akan ngasih kado nih. Ya udah, ayo WA sekarang, WA sekarang, WA sekarang. WA di nomor ini, WA di nomor ini sekarang. Oke, yang nomor 40 saya akan ngasih kado. Kayak gitu. Nah, itu kita udah bisa dapat database-nya di situ. Dapat database-nya itu. Nah, database itu buat kita jualan lagi nanti. Buat kita ngejual lagi. Ngerti nggak strateginya? Dapat nggak strateginya? Ini strategi ini saya nggak pernah keluarin di mana-mana kelas loh. Tanya aja nih, ada Tuan, ada ini Tajudin Jebat, ada Faizuddin, oke, yang biasa ikutan. Mereka tahu, saya nggak pernah keluarin ini. Ini rahasia banget nih, oke? Ini rahasia banget, nggak pernah dikasih nih, oke? Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita mau langsung jualan. Oke, mau langsung jualan. Ya udah, kalau mau langsung jualan, kalau mau jualan langsung, pastiin kita udah tahu apa yang kita mau jual dan kita perlu ada minimal 3 ciri unik. Minimal kita udah punya 3 ciri unik kenapa orang harus beli. Oke? Kenapa orang harus beli, dan juga kita harus punya alasan-alasan kenapa dia harus beli sekarang. Ngerti nggak? Kalau bikin live mau jualan, langsung ada alasan kenapa dia harus beli sekarang. Oke? Contohnya kayak gini. Kalau Bapak nggak beli sekarang, oke, harganya sekarang 80.000, Pak. Kalau Bapak nggak beli sekarang, dalam setengah jam lagi, harganya bisa jadi 210.000. Oke? Jadi Bapak hanya punya waktu setengah jam untuk beli. Nah, kayak gitu. Oke, kalau kita mau benar-benar mau jualan, harus ada alasan kenapa dia harus beli waktu itu juga. Ya, udah malam. Oke? Besok aja. Apa kayak gitu. Ngerti nggak? Oke, ngerti nggak? Itu kita panggilnya sebagai urgency. Kita harus ngasih tantangan kepada semua orang-orang yang live itu supaya dia beli waktu itu juga. Itu yang dibikin oleh MNC Shop. Kalian harus beli nih dalam 15 menit, harus 20 menit kalian harus beli. Kalau enggak, harga jadi beda. Kalau enggak, harga jadi beda. Itu kalau kita mau langsung jualan. Kayak gitu. Oke? Ngerti ya? Ngerti nggak? Bahasa Indonesia saya oke nggak ya? Lagi bingung nih, lagi grogi juga nih. Oke? Udah lama nih nggak ngomong bahasa Indonesia nih. Udah lama banget. Oke? Alright. So, ini strategi bikin jualan, bikin dapat uang di Facebook lewat live dan juga marketplace. Kita udah dapat 2 ya, di marketplace dan juga di live. Oke? Setakat ini oke semua? Ngerti semuanya? Oke, ngerti? Oh, macam orang Indonesia aja. Oke, seterusnya. Nah, seterusnya ini yang paling keren nih. Ini yang paling keren seterusnya. Nah, saya harus buka dahulu nih. Harus buka slide-nya buat kalian. Ini yang paling keren. Nah, jadi saya mau share pada kalian. Jadi biar kalian benar-benar tahu gimana caranya untuk mendapatkan uang lewat Facebook. Ada caranya. Dan cara ini antara cara yang paling keren yang banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang di Malaysia, di Indonesia, atau di mana aja. Ini yang paling keren banget nih. Nah, ini saya mau share pada kalian bentar. Tadi saya udah dapat dan saya mau share pada kalian. Oke, mudah-mudahan ada nih. Tadi udah di screenshot tadi. Oke, bentar. Lagi semenit ya. Semenit saya nyari dulu. Mana? Ini kok nggak ketemu ya? Bentar, lagi nyari. Oke, sebentar. Oke. Oh, nggak ada ya. Oke. Alright, it's okay. It's okay. Nggak ketemu nih, nggak tahu di mana. Oke, jadinya sekarang ini saya mau share pada kalian. Gimana caranya kita bisa dapat uang dari Facebook dengan hanya bikin video. Kalian tahu nggak, YouTuber di Indonesia, di Malaysia, selain dapat uang lewat YouTube, dia juga dapat uang lewat Facebook sebenarnya. Oke? Dapat uang lewat Facebook.
Nah, untuk di Facebook ini, semua orang juga bisa sebenarnya. Cuma Facebook itu ada rule and regulation. Jadi, ada syarat-syaratnya. Kayak gimana kita mau dapatin uang di Facebook. Nah, saya buka ya. Saya buka beberapa video di Facebook. Ini kita bisa lihat. Oke, ini kita bisa lihat di Facebook videonya kayak gimana. So, biasanya, kalau kita buka Facebook ya, biasanya kalau kita buka Facebook, oke, kita akan pergi ke ini, ke features yang ini. Ini antara features yang mungkin ada orang yang tahu, mungkin ada orang yang belum tahu. Nama featuresnya Facebook Watch. Pernah tahu nggak Facebook Watch? Pernah tahu nggak Facebook Watch? Facebook Watch ini kayak TV di Facebook. Oke, kayak TV di Facebook. Nah, kalau saya kalau saya klik di Facebook Watch ini, nah, ini kan banyak nih konten-konten nih, orang yang bikin video nih. Banyak banget orang yang bikin video nih. Nah, kalian tahu nggak, orang-orang yang bikin video nih semua sebenarnya bukan hanya sekadar bikin video. Jadi sebenarnya mereka itu dapat uang. Oke? Sebenarnya mereka itu dapat uang. Kalau nggak mungkin akan banyak orang yang bikin semua ini. Orang bikin video ini, nggak mungkin. Oke? Bahasa ini buat orang yang buat kita nonton video di sini. Oke, buat kita nonton video di sini. Nah, kalau kalian mau lihat yang lain, di Facebook juga kita bisa lihat ada show di sini. Nah, di show ini yang benar-benar direct ke Facebook. Karena ke depannya Facebook itu pengen semuanya ada di Facebook. Dia pengen orang itu 24 jam di Facebook, bisa nonton, bisa segalanya kayak gitu. Malah saya juga nonton film-film Indonesia juga di Facebook. Saya nontonnya film Indonesia. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, film-film semua ada di sini. Film-film yang keren-keren semua ada di sini sebenarnya. Kalau kalian lihat. Ini semuanya yang Facebook udah beli filmnya. Ini yang Facebook udah beli ya filmnya. Ini semua Facebook udah beli. Karena Facebook ke depannya dia mau semua orang itu menonton di Facebook. Kayak gitu. Facebook mau kayak gitu. Nah, sekarang ini saya share aja, saya ngasih tahu aja. Nah, sekarang ini yang saya mau share pada kalian yang ini nih, yang ini. Ini yang saya mau ngasih tahu pada kalian. Oke, video-video yang ada ini. Nah, video-video yang ada ini yang orang bisa bikin uang. Nah, contoh kayak gini ya. Contoh kayak gini. Nah, kalau kita lihat video ini, kita tunggu aja mungkin 1 menit atau 2 menit. Kalau dia keluar iklannya, nah itu orang itu udah dapat uang. Oke, kalau keluar aja iklannya, orang itu udah dapat uang. Oke, so kalau kayak gini kan, ini nggak dapat uang nih kayaknya, belum keluar iklannya, nggak ada. Oke, ini juga belum tahu nih, nggak ada nih kayaknya, nggak tahu ada atau enggak. Oke, jadi harus nyari yang benar-benar film-filmnya itu yang benar-benar udah ditonton banyak. Nah, kayak cowok ini ya, Chandra Putra Negara ini sering banget nih setiap hari dia bikin video, karena dia tahu dari video itu bisa dapat penghasilan uang selain daripada YouTube. Oke, selain daripada YouTube. Nah, kayak gini juga sama. Oke, bisa dapat uang. Nah, gimana kita bisa dapat uang? Kayak gimana kita bisa dapat uang di Facebook? Nah, saya share gimana caranya. Oke, saya share gimana caranya. Nah, kalian bisa pergi bisa search aja Facebook Ad Break. Namanya Facebook Ad Break. Oke, namanya Facebook Ad Break. Alright. Oke, nah terus pergi ke sini aja, lebih gampang ya. Dia udah ngasih tahu nih, how to check your eligibility for Facebook in-stream ads. Oke, klik aja di sini. Ini mungkin dalam bahasa Indonesia mungkin pasti lebih ngerti lah kayak gitu ya. Nah, apa yang dia minta sekarang ini kita bisa lihat di sini apa yang dia minta. Yang pertama, kita harus punya fanpage atau kedai atau toko online kita. Kita harus punya. Dan minimal itu kita punya 10.000 follower. Minimal. 10.000 follower. Nah, terus kita harus ngehasilin video-video yang orang itu nonton minimal 1 menit, oke, dan 30.000 orang yang view selama 60 hari. Oke, selama 60 hari. Oke, dan minimal harus 18 tahun ke atas. Ini syarat-syaratnya gimana kita mau bisa bikin uang di Facebook. Oke, jadi bikin uang di Facebook itu harus lewat video.
Nah, kalau di Indonesia itu ramai banget orang yang bikin uang lewat video di YouTube, oke, di Facebook. Oke, ini saya kasih tahu ya gimana cara mau bikin uangnya di Facebook. Jadi kalian udah tahu. Nah, kalau aku bikin video di Facebook itu, aku upload video di Facebook itu sebenarnya aku bisa menghasilkan uang, tapi harus ada strateginya. Nah, ini basicnya yang kalian harus tahu. Gimana caranya udah bisa bikin dapat uang. Ini yang pertama. Yang kedua, oke, kita bisa tanya Google, oke? Bisa tanya kepada Facebook. Oke, bagaimana kita mau menghasilkan uang dengan bermain game aja? Jadi gaming. Tahu nggak main game? Main game aja di Facebook bisa dapat uang. Nah, kita nanya aja di Facebook, kayak gimana caranya? Oke, procedure, oke, how to monetize gaming at Facebook. Oke. So, ini cara yang kedua untuk kita dapatin uangnya. Nah, di sini dia udah ngasih tahu ya. Dia udah ngasih tahu. Nah, yang pertama, oke, kita harus create ataupun kita harus buka, oke, fanpage atau kedai atau toko online kita dengan menggunakan objektifnya adalah gaming video creator. Kita harus buka yang ini. Oke. Terus dia bilang, oke, kita harus bermain gamenya itu minimal 4 jam sehari dalam masa 14 hari. Oke. Terus, minimal kita harus bermain game secara streaming, oke, minimal 2 hari dalam masa 14 hari. Oke. Terus, minimal kita harus ada 100 follower. Oke, dan page itu ataupun fanpage itu perlu aktif dalam 14 hari. Nah, setelah itu, kalau Anda bermain game setelah itu, oke, Facebook akan bayar. Kalau di Malaysia itu ramai orang yang bermain game bisa dapat 10 juta, 15 juta, ada kayak gitu. Di Indonesia saya belum ketemu lagi. Nah, ini caranya gimana bisa dapat uang di Facebook. Oke? Banyak nggak dapat ilmunya hari ini? Banyak nggak ilmunya bisa dapat hari ini? Jadi hari ini saya masuknya itu ke dalam marketplace, saya masuk ke dalam Facebook Live, dan saya masuk ke dalam tempat gimana kita bisa menghasilkan uang di Facebook. Oke? Banyak nggak dapatnya? Gimana ibu-ibu? Masih mau belajar lagi? Mau belajar lagi? Pak Adli, oke, Mas Adli ya, Mas Adli itu berapa kali saya lihat dia kayak memikir gitu, kayak mikir, oh gitu ya, oh kayak gitu, oke, alright, so mudah-mudahan hari ini dapat ilmunya, oke, saya masuk ke 2 komponen di Facebook yang benar-benar bisa menghasilkan uang, oke. Terus saya kasih tahu juga gimana kita bisa menghasilkan uang dengan menggunakan video dan juga dengan bermain game aja kayak gitu bisa menghasilin. Nah, jadi ibu-ibu ya, kalau suami itu kalau bermain game di Facebook, oke, jangan dimarahin karena mungkin bisa dapat uang. Kayak gitu, oke. Oke, itu aja insyaallah kelas hari ini. Mudah-mudahan dapat sesuatu, dapat membantu semua. Oke. Nah, besok saya ada live ya bersama dengan sahabat saya di Indonesia. Oke. Siapa yang mau ikutan, oke, harus nanyain pada Mbak Tinur atau bisa digemar, oke. Besok lebih keren lagi loh, lebih banyak lagi yang ditanyain. Saya juga bingung nih, besok mau ditanyain. Oke, so kalau mau ikutan bisa aja ikutan, oke. Jadi bisa nanya pada Mbak Tinur. Mbak Tinur ntar nanti akan dikasih tahu kayak gimana caranya mau ikutan. Besok jam 8 malam waktu Indonesia. Waktu Malaysia itu jam 9 malam. Besok, oke. Untuk belajar lagi soal Facebook besok. Itu besok saya akan share lebih banyak lagi sebenarnya. Karena besok itu kalau nggak salah banyaknya entrepreneur besok. Entrepreneur anak-anak muda. Jadi kalau anak muda ini beda lagi sebenarnya. Oke, dengan kita kan udah dewasa ya, beda lagi kayak gitu. Saya masih
Alright, so jadi kalau besok mau ikutan bisa, bisa ikutan. Jadi kita bisa belajar lagi. Insya Allah ada banyak lagi ilmu-ilmunya yang bisa di-share. Karena kalau ngasih saya 7 hari juga nggak cukup untuk buat saya share. Karena ilmu digital marketing itu gede banget. Banyak banget. Facebook aja saya bisa 2 hari, itu 3 hari. Google aja bisa 2 hari, 3 hari. Itu belum lagi WhatsApp, belum lagi Telegram, belum lagi yang lain-lain. Banyak banget sebenarnya. Nah, jadi kita setiap hari Jumat itu insya Allah saya usahain untuk share lagi, dan share lagi. Minggu depan insya Allah akan ada yang lebih baik lagi yang saya akan share. Saya prepare yang lebih bagus lagi minggu depan. Boleh nggak? Boleh nggak? Nah sebelum kita akhirin kelasnya, bisa dibuka nggak videonya? Mau foto dulu dong. Alright. Bisa dibuka nggak videonya? Alright. Siapa yang pengen nyoba langsung live-nya? Ada yang pengen nyoba langsung nggak live-nya? Jadi saya bisa langsung ngecek live-nya bagus atau enggak. Ada nggak? Siapa yang pengen? Ada nggak yang pengen langsung dicoba live-nya? Ada nggak? Nggak ada ya? Inur lagi live ya? Nggak ada ya yang pengen ya? Ya sayang loh. Kalau di Malaysia itu kalau orang mau langsung tanya ke saya itu sekitar 1.500.000 masih agak ngeri-ngeri sedap. Kalau Coach. mau dimanfaatin sekarang ya udah silakan. Kayak gimana lagi kan? Difoto dulu ya, difoto dulu. Good-nya kali ya. Good-nya kali ya. Good-nya di mana? Good-nya di mana? Smile 1 2 3. Sekali lagi. Dulu one more time. Alright, di smile. Saya ngasih kembali kepada Ibu Ferial ya kalau ada mau nanya-nanya apa-apa. Silakan. Wah, keren malam ini ilmunya luar biasa. Ya, Bu Ferial di mana? Ya udah nggak apa-apa. Ntar ini ada yang nanya nih, Mbak Fibra, nggak tahu mau jualan apa, Coach? Udah malam. Artinya apa? Nggak tahu mau jualan ataupun udah malam. Yang sebenarnya yang gimana nih soalannya? Gimana? Ibu Fibra, gimana? Nggak tahu mau jualan apa ataupun udah malam nih. Kalau menanya saya kalau mau jualan apa? Saya ngasih tahu ya. Yang paling gampang itu kalau mau bermula, pertama sekali yang mau memula kalau paling gampang itu, pertama kita nyari aja teman-teman kita. Siapa yang bikin bisnis? Itu yang pertama. Nyari teman-teman kita, siapa yang bikin bisnis. Nah, kalian punya modal nggak? Kalau nggak punya modal, ya udah nggak apa-apa, bisa bikin bisnis, confirm. Nggak punya modal juga udah bisa bikin bisnis, tapi modalnya itu nggak perlu malu. Itu aja. Modalnya itu nggak perlu malu. Nggak perlu modal uang, tapi modalnya nggak perlu malu. Nah, ketemu teman-teman yang bisa bikin bisnis. Contoh ya, kalau di Malaysia itu sekarang lagi musim durian. Lagi musim durian nih. Siapa yang mau traktir nih durian nih? Lagi musim durian. Nah, kita udah tahu nih, orang lagi pada ramai nih mau makan durian. Gampang aja. Ya udah kita pergi pada teman yang bisa bikin yang bisnis durian itu. Ya udah ngomong aja, bro, aku bisa bantu jualan nggak? Aku punya customer. Nah, kasih aja aku 10.000, 5.000 udah cukup lah satu customer, satu durian. Gampang kan? Langsung kita naruh aja di Facebook. Siapa yang mau durian? Bla 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 bla. Berapa harganya? Ya udah, telepon aku. Nah, udah dapat 5.000, 10.000. Gampang nggak mau bisnis? Gampang nggak mau bisnis? Gampang banget. Mau bisnis itu gampang banget. Itu yang pertama. Nah, yang kedua banyak di luar ada yang reseller. Reseller itu yang nggak perlu butuh modal. Kita bisa ikutan reseller, bisa ikutan dropship, bisa. Itu yang pertama. Kalau mau bisnis itu kita harus tahu gimana cara perangnya. Jadi kita harus bersama-sama dahulu sama reseller, jadi agen, jadi dropship. Itu lebih bagus sebenarnya. Karena kalau kita udah jadi reseller, jadi agen itu kita udah tahu dalamnya itu kayak gimana. Bagusnya kayak gimana. Nah, setelah kita udah belajar dalam itu, gimana mau closing, mau ketemu customer, nah, baru kita buka perusahaan sendiri. Ngerti ya? Baru buka perusahaan sendiri. Ramai orang yang punya modal langsung buka perusahaan, tapi dia nggak tahu cara mainnya. Akhirnya apa? Bangkrut. Benar nggak? Nah, makanya
yang paling bagus itu bermula dengan dropship, reseller, atau agen dahulu. Kita udah tahu mainnya, mungkin 2-3 bulan kita udah tahu kayak gimana, nah baru kita buka bisnis sendiri yang sama dengan apa yang kita udah tahu, kayak gitu. Oke? So itu yang biasa, yang paling gampang. Tapi kalau menurut saya yang paling gampang itu nyari teman yang punya bisnis, ya udah bantuin aja. Oke? Komisi aja, itu paling gampang. Oke? Alright, terus ada yang nanya apa ini? Saya tak on video. Oke, coach mau buat live langsung. Seorang aja mau buat live, yang lain nggak mau ya? Yang lain nggak mau ya? Ada yang mau nggak bikin live? Oke? Ya udah, kalau mau ayo, kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke, sekarang dibuka ya, dibuka buat soalan kalau ada. Oke, siapa yang mau nanya bisa diaktifin mic-nya untuk orang-orang Indonesia ya. Kalau yang Malaysia itu nanti bisa ditanyain langsung ya. Oke, come on guys, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Malu ya, semuanya malu ya. Coach mau tanya. Lagi tunggu ini, ada yang mau nanya nggak? Saya Coach. Nggak ada. Oke, ya udah, Ibu Feria diterusin kayak gimana? Belum ada nih yang mau nanya. Mbak Tinur mau tanya tuh. Oke, yuk silakan Mbak Tinur. Kedengeran nggak Coach? Oke, udah. Oke, mau nanya, untuk buat live, itu kira-kira berapa lama ya timingnya biar benar-benar oke menurut Facebook? Oke, minimal harus 3 menit. Minimal itu kalau bikin live itu harus 3 menit. Kenapa? Strateginya kayak gini. Nah, kita bikin live nih 3 menit. Alright, kita bikin live 3 menit. Nah, langsung setelah kita habis live, video itu kan kita save tuh. Kita save videonya. Nah, video itu kita bisa pakai ke platform yang lain, ke channel yang lain. Contoh kita bisa naruh ke YouTube. Kita bisa naruh di YouTube. Kita juga bisa naruh di IG. Kita bisa naruh di website. Oke, kalau punya TikTok, kita bisa naruh di TikTok. Oke? Kalau di Facebook itu bisa menghasilin uang. Kalau benar video itu bagus. Oke? So minimal 3 menit. Kalau mau bikin lamanya berapa ya udah terserah, mau 24 jam juga bisa kalau mampu. Oke? Oke, soalan seterusnya, ada yang soalan? Soalan seterusnya? Ada nggak? Yo, ada yang mau tanya nggak? Oh, ibunya. Coach, ya. saya coach. Siapa? Waktu yang terbaik untuk kita pertama untuk FB Live itu di jam berapa dan di hari apa yang paling bagus. Terus yang kedua untuk yang Facebook itu apa iklan ya? Marketplace. Marketplace. Nah, itu hari dan jam apa? Misalnya ada prime time-nya atau apa gitu, Coach, boleh? Terima kasih. Oke. Kalau live yang paling bagus itu pastinya malam. Oke, kalau live itu yang paling bagus itu pastinya malam. Oke, lagi kalau kita lihat di Indonesia ya, kalau di Indonesia itu orang-orang itu malam udah pada istirahat di rumah. Benar nggak? Oke, udah pada istirahat di rumah. Kalau di Malaysia itu beda lagi. Malam ada yang masih keluar. Kalau di Indonesia itu malam udah pada istirahat di rumah. Jadi malam itu waktu yang paling bagus, yang paling cocok untuk kita bikin live. Oke, yang paling cocok malam. Hari apa? Oke, hari apa itu nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau saya sih, kalau buat student-student atau orang yang belajar dengan saya suggest-nya live itu bisa bikin setiap hari. Bikin setiap hari. Kalau nggak mampu, bikin live-nya mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali. Dicoba dulu. Oke? Terus nanti kalau udah mampu, udah bisa, ya udah kita bikin setiap hari. Kenapa? Kita mau narik orang supaya kenal kita. Karena dalam marketing itu kita mau ngasih orang ingat kita, tahu kita, ingat, dan langsung dia jadi follower kita, jadi raving fans kita, kayak gitu. Jadi untuk jadi raving fans itu harus dengan live yang banyak banget, kayak gitu, yang sering. Oke, yang kedua tadi di Facebook Marketplace. Nah, kalau saya di Facebook Marketplace itu saya suka naruhnya pagi. Oke, pagi sekitar mungkin kalau di Indonesia itu sekitar jam 9 lah, kayak gitu ya. Saya suka naruhnya pagi. Kenapa? Pagi itu orang kita naruh, terus Facebook approve, langsung naruh. Nah,
biasanya kita udah bisa dapat hasilnya malam hari. Berapa ramai orang yang PM kita, berapa ramai orang yang DM kita. Biasanya saya kayak gitu. Karena kalau kita naruhnya malam, orang biasanya nggak buka marketplace malam. Karena orang-orang itu pada di kantor akan buka Facebook banyaknya. Benar nggak? Buka Facebook, buka yang lain-lain. Nah, kalau ulang pulang kerja, biasanya mereka itu sama anak-anak dan yang lain-lain. Nah, so kayak gitu. Saya sukanya pagi kalau marketplace. Oke, bisa jawab ya, Ibu Nadia. Oke, malam jam berapa, Coach, yang mantap? Tadi udah bilang tadi jam 8. Jam 8 waktu, jam 7 lah. Jam 7 waktu Indonesia. Oke, jam 7 waktu Indonesia. Ya, jam 7, sekitar jam 7 waktu Indonesia. Kalau di Malaysia itu mungkin setengah 9. Jam 8.30 kalau di Indonesia, sekitar kayak gitu. Oke? Kalau buat live dalam 20 menit, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Oke, yang penting kontennya bagus. Yang penting itu aja, kontennya yang penting bagus. Maaf Coach dan teman-teman, saya mau mohon diri. Ya udah nggak apa-apa. Oke, ada soalan yang lain? Ada soalan yang lain? Ibu Eva, mungkin ada soalan yang lain? Ada yang lain soalannya? Oke, Ibu Yanti, Mas Adli. Oke, yang lain-lain kalau ada soalan, ya udah. Oke, nggak ada ya? Ya udah, kalau nggak ada, Ibu Feria bisa ditulisin. Silakan. Oke, terima kasih Coach. Keren ilmunya malam ini, luar biasa. Alhamdulillah. Kedengeran nggak suara saya? Kedengaran. Kedengaran. Jadi tadi kalau saya simpulkan secara singkat, kita punya tiga cara gitu ya, di mana kita bisa dapatkan uang. Pertama di marketplace. Ya, ini terus terang saya belum pernah nyoba, baru lihat-lihat tadi, iseng-iseng saya iseng-iseng tadi saya ngepost gitu, tapi di reject sama Facebook, nggak tahu kenapa. Ntar masih di reject biasanya karena tulisannya harus ditukar-tukar lagi. Oh gitu, oke, nggak apa-apa. Itu baru belajar, tapi menarik ya, saya akan coba. Terus yang kedua kita buat live. Nah ini saya juga kecanduan live juga gara-gara Mbak Tinur. Belajar dari beliau, tapi memang ya live ini efektif gitu. Saya dapetin banyak teman, banyak customer, banyak partner dari sini. Bahkan tadi nih sebelum kita Zoom ini, saya panggil juga, undang lagi gitu, kurang 15 menit. Dan ada teman lama yang masuk, bahkan langsung ngasih nomor telepon, kok cuma keren banget. Emang ini efektif ya, live itu. Coba deh, kalian masih coba. Mungkin nggak semua orang percaya diri kalau saya rasa ya. Tapi nggak apa-apa. Ya jadi diri sendiri aja gitu kan. Kenapa mesti? Dia kayak gini. Kan? Kalau nggak percaya diri itu kayak gini, Mbak Ibu Firial. Kalau kita malu untuk live, uang juga malu untuk datang. Nah, betul, setuju. Kayak gitu. Oke, kalau kita malu untuk live, uang juga malu untuk datang ke kita. Betul. Okay? Saya belajar live tuh baru aja gitu, gara-gara di lockdown, terus lihat Mbak Tina punya Facebook gitu ya. Keren juga ya live. Terus saya buat live konyol gitu. Kalau menurut saya pakai masker, karena kan saya jualan beauty, ada barang. Saya pakai masker. Orang tuh ada yang itu, lu tuh ya nggak ada malunya katanya gitu. Ya kenapa? Orang ini memang mesti dipraktekin kan gitu kan, jadi tahu caranya gimana. Tapi memang menarik gitu, live ini saya sangat suka. Nah terus pakai video ya, nah ini saya belum coba, dan video menarik, kita bisa dapat duit dari Facebook gitu ya. Wah ini betul-betul sesuatu yang mesti kita pelajarin dan dipraktekkan, jangan cuma belajar aja tapi nggak praktek ya Coach ya, betul ya. Terus tadi barusan saya iseng-iseng nyari, ngetik apa tahu nggak? Cari jodoh gitu. Dan ternyata ada loh di Facebook. Jadi kalau yang belum pada dapat jodoh di Facebook bisa. Jadi semuanya ada, macem-macem gitu kan. Saya kaget tadi saya barusan. Karena ini pengalaman pribadi sebenarnya, kok saya dapat suami saya juga dari online, dari website gitu. Ya. Kenalangnya dari website. Wah keren nih. Nggak boleh malu, nggak boleh takut ya. Yang penting niat gitu. Kalau niat kita bagus, niatnya baik, sama Allah pasti dikasih jalan yang terbaik gitu. So malam ini itu aja yang bisa saya closingkan. Kita harus ingat 3 itu dulu deh ya.
kalau saya jabarin lagi entar kepanjangan kan. Jadinya kita harus pelajarin itu marketplace, and then live, then video ya. Nah, terus explore lah. Di Facebook ini ternyata banyak banget komponen yang bisa kita lihat gitu. Iya, benar. Ya, yang belum pada punya jodoh, coba ya, masih single, cari di Facebook bisa dapat. Macam-macam kategori, jadi bukan cuma cari duit aja loh ternyata. Ayo, siapa yang belum punya jodoh, ayo. Oke, gitu aja saya rasa. Mungkin Mbak Tinur ada yang mau disampaikan ya. Silakan Mbak Tinur. Ya, terima kasih buat semuanya. Tambahan saya hanya tadi sudah semuanya kalau tentang seminar online ini dari Ibu Ferial dan Coach juga, terima kasih. Tambahan saya hanya untuk yang seminar Coach Tuan Ahmad Fairuz besok. Yang mau linknya dan informasinya silahkan WhatsApp. Saya sudah tulis nomor WhatsApp-nya di chat ya. Nah, nanti masuk ke nanti WhatsApp saya, nanti saya akan kasih link dari informasinya. Itu saja. Oke. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi besok. Saya juga mau ikutan. Oh, mau ikutan ya. Oke, makasih semua. Alright, saya akan off-kan Zoom-nya. Makasih semua. Kalau mau nonton lagi, ada di live di Facebook komunitas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, komunitas Gemuruh ada YouTube-nya. Nanti bisa di-upload juga di YouTube-nya. Oke, makasih semua yang hadir. Salam sukses dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam.